Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zidni dengan NIM 21101010123 akan memaparkan materi terkait dengan menguraikan tentang bintang dan langit dengan paradigma tafsir saintifik. Sebagai pedoman hidup dari zaman ke zaman dan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, Al-Quran merupakan kitab suci terbuka yang mudah untuk dipahami, ditafsirkan, dan ditakwilkan dalam perspektif metode tafsir maupun perspektif dimensi-dimensi atau tema-tema kehidupan manusia yang kemudian muncullah ilmu-ilmu untuk mengkaji Al-Quran dari berbagai aspeknya. Dalam menafsirkan Al-Quran, kemampuan masing-masing para tafsir dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sosial budaya yang berbeda-beda. Sejauh ini, dikenal dengan dua bentuk penafsiran, yaitu tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'yi. Dan 4 metode yang kita kenal yaitu metode tafsir tahlil, metode tafsir ijmali, metode tafsir muqarin, dan metode tafsir maudhui. Tujuan dari mengkaji mukjizat ilmiah Al-Quran salah satu untuk memperdalam makna yang terkandung di dalamnya. Kandungan isi Al-Quran mencangkup berbagai aspek kehidupan, diantaranya ayat-ayat tentang hukum, kisah-kisah orang terdahulu, kabar gembira tentang peringatan-peringatan, termasuk fenomena yang ada di alam semesta ini, dan lain sebagainya. Di antara pembahasan fenomena alam semesta ialah mengenai bintang dan langit. Pengertian langit. Langit bermakna arah atas. Asluhus sabit wa far'uha fi al-sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Langit bermakna suhu udara di sekitar bumi. Wa nazzalna min al-sama ma'an mubarakan. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Quran Surat Qaf ayat 9. Langit yang bermakna tempat bintang-bintang dan galaksi-galaksi. Maha Agung dan abadi Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran Surat Furqan ayat 61. Pengertian bintang. Kata al-najm adalah bentuk isim dari najama yanjumu yang berarti tala'ah, terbit atau zahara. Di dalam Al-Quran, penyebutan bintang secara umum disebut sebagai al-najm. Ini dipakai untuk menunjuk pada bintang-bintang lain di alam semesta selain matahari. Kata buruj adalah bentuk jamak dari burj yang berasal dari baroja, barjan yang berarti zahara, zuhuran, dan irtafa'a. Irtifaan yang di dalam bahasa Indonesia berarti tampak atau muncul. Dari mana kata inilah burj yang jamaknya buruj diartikan sebagai kosher dan hishan. Baik istana maupun benteng, keduanya adalah bangunan yang dibuat muncul atau tampak di permukaan bumi. Kata-kata al-kaukab sendiri lebih merujuk pada arti planet, walaupun al-kaukab juga diartikan untuk makna bintang, namun para ulama memberikan penjelasan antara perbedaan antara al-najm dan al-kaukab. Perbedaannya adalah
bahwa Al-Najm adalah bintang yang cahayanya bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan kaukab tidak demikian. Dalam bahasa Arab sendiri, dalam bahasa Arab sehari-hari, istilah torik digunakan untuk menyebut tamu yang jarang muncul dan tiba-tiba datang pada malam hari. Menurut Hamka, dalam tafsir Al-Azhar Juz 30, sebagaimana dikutip dalam tafsir Salman, makna Al-Torik adalah orang yang mengetuk pintu tengah malam agak keras supaya punya rumah lekas bangun karena dia membawa berita penting. Penciptaan langit dan bumi. Al-Quran dan juga perjanjian-perjanjian lama berbicara tentang penciptaan bumi. Keduanya menyatakan bahwa penciptaan itu memakan waktu 6 hari. Kata yaum dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab tidak meski berarti yang 24 jam itu, melainkan suatu kurun waktu yang sangat tak terbatas. Baik Injil maupun Al-Quran juga pernah menyebut hari yang lamanya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Manfaat langit dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa langit dipelihara oleh Allah agar bumi terlindung dari benda-benda berbahaya yang terjatuh dari luar angkasa. Langit sebagai pelindung bumi disebutkan dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 32, yang artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Kedudukan bintang dalam Al-Quran dan manfaat bagi manusia. Yang pertama, bintang sebagai penanda kiamat. Salah satu ayat dalam Al-Quran membahas kiamat dengan mengkaitkannya dengan bintang, yaitu apabila bintang-bintang berjatuhan. Quran Surat At-Takwir ayat 2. Yang kedua, bintang sebagai penghias langit. Di antara keindahan yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah adanya bintang-bintang sebagai penawar kegelapan malam dan menggantinya dengan keindahan. Yang ketiga, bintang sebagai penunjuk arah. Penciptaan bintang dalam Al-Quran dapat dijadikan sebagai tanda-tanda perjalanan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 16, yang artinya, dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Baik, sampailah kita kepada kesimpulan. Langit adalah satu makhluk ciptaan Allah yang dapat diamati oleh manusia. Penciptaan langit oleh Allah merupakan sebuah keyakinan dalam akidah Islam. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memakan waktu 6 hari. Kata yaum dalam bahasa Ibrani dan Arab tidak meski berarti yang 24 jam itu, melainkan suatu kurun waktu yang tak terbatas. Langit dipelihara oleh Allah agar bumi terlindung dari benda-benda berbahaya yang berjatuhan dari luar angkasa. Kedudukan bintang dalam Al-Quran dan manfaat bagi manusia yaitu bintang sebagai penanda kiamat, penghias langit, dan petunjuk arah. Baik, ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.